Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mata kapan-kapan kunta ada siapa kamu itu idza u'tita, jika diberi siapa kamu oleh Allah, basato maka menggembirakan kepadamu apa al-ata'u pemberian Allah. Wa idza munita dan jika dilarang, dicegah, dihalangi siapa kamu kobado maka membuat sedih kepadamu apa almanu pencegahan, penghalangan. Fastadalla maka menunjukkan apa? Ulangi. Fastadillah maka buktikanlah atau ambillah petunjuk, ambillah dalil, ambillah petunjuk, buktikanlah bidzalika dengan itu. Mata kunta itu ala subuti tufuliyatika, atas tetapnya sifat kekanak-kanakanmu. Sifat kekanak-kanakanmu ai tiflika tegasnya sifat kanak-kanakmu ala ahlillahi atas menurut ahli Allah, ya para waliullah. Walasta dan tidak ada siapa kamu itu minhum termasuk dari ahlillah. Bal anta tetapi adapun kamu itu dakhilun masuk ma'ahum beserta ahlillah fi amrin dalam urusan latas tahiko yang tidak berhak siapa kamu hu kepada amrin kama anat tofiliyu, kama anat tofiliyas sebagaimana sungguhnya orang yang tidak diundang itu yadkhulu masuk siapa tofili ma'al adyafi beserta tamu undangan, beserta beberapa tamu undangan fi diyafatihim dalam suguhannya adyaf walayastahiku dan tidak berhak siapa taufili adukhula kepada masuk ma'hum beserta adyaf. Wahwa adapun si taufili itu mansubun dinisbatkan li taufilin kepada orang yang bernama Tofil. Ayhuwa tegasnya adapun si Tofil itu rajulun. Ayhuwa tegasnya adapun si Tofil itu rajulun seorang laki-laki min ahlil kufati dari penduduk Kufah. Karena ada siapa Tofil itu yati selalu datang siapa Tofil al walaima kepada banyak walimah undangan min gairi ayyud'a tanpa diundang siapa Tofil ilaiha kepada walaim. Wakana dan ada siapa apa kelakuan, dan ada apa kelakuan itu yuqalu dikatakan lahu kepada si Tofili atau si Tofil boleh dikatakan apa Tofilul a'rosi, orang yang tak diundang, mantenan, orang yang tak diundang mantenan pernikahan boleh. Wa adami sidqika fokus dalam kurung fastadilla bidzalika ala subuti tufuliyatika wa ala adami sidqika. Wa adami sidqika dan menunjukkan atas tidak ada jujurmu fi ubudiyatika dalam sifat menghambamu. Ya anal qabdo karena sungguhnya susah kalau dicegah itu. Indal man'i ketika dicegah pemberian, wal basto dan sungguhnya gembira indal atoi ketika diberi pemberian.
itu min alamati baqail hadzi, termasuk dari ciri masih tetapnya bagian nafsu. Wal amali, dan beramal ala naili, atas mendapatkan hadzi, atas mendapatkan hadzi. Wa huwa, adapun baqaul hadzi wal amal ala nailihi, itu munakidun, menyalahi, berlawanan boleh, lil ubudiyati, kepada sifat menghamba sesungguhnya, kepada sifat menghamba sesungguhnya, indal arifina, yang menurut para ahli ma'rifat. Faman, maka adapun barang siapa itu wajada, menemukan siapa si mandalika, kepada itu alamat, bastu dan qabdu, fal ya'rif, maka agar mengetahui siapa siman, ada masyirikihi, kepada tidak jujurnya siman, tidak jujur fi ubudiyatihi, dalam sifat menghambanya siman. Wanahu, dan yakinilah sungguhnya siman itu tafiliyun, orang yang tidak diundang, baina ahlillahi, diantara ahlinya Allah, diantara para waliullah, tidak diundang fiddi'aihi, dalam ngakunya si man, maqamatihim, kepada derajatnya ahlillah, wa huwa, adapun siman itu lam yu'ahal, tidak dinyatakan ahli, tidak dikatakan ahli, tidak termasuk ahli boleh. Siapa siman laha, kepada maqamatihim, balil hasilu, tetapi adapun hasilnya, indahu, ulangi, balil hasilu, tetapi adapun perkara yang hasil, indahu, menurut siman, itu mujarradu dakwah, hanya mengaku-ngaku saja, naam ya, fal ya'rif. Tapi ingkana, jika ada apa qabduhu, sedihnya siman itu, khaufan, karena takut, min adami sabrihi, dari tidak ada sabarnya siman, wa muqawamatihi, dan istilahnya menahan, membandingi siman, lil qahri, kepada paksaan al ilahi, yang bersifat Tuhan, fayah sulu, maka hasil, indahu, di sisi siman, apa ba'du dojarin, sebagian mengeluh, mana jawang Rasulullah. Wakana, dan ada apa bastuhu, gembiranya siman itu, li adami wuku'ihi, karena tidak ada jatuhnya siman, fidalika, dalam itu dojar, fafihi, maka itu di dalam ingkana itu, fafihi, maka itu dalam ingkana, i'tinaun, adapun perhatian, minal haqi, dari Allah yang maha hak, bihi, dengan siman, haitsu lam yuqi, sekiranya tidak menjatuhkan siapa Allahu, kepada siman, fi amrin, dalam urusan, yushawisu, yang mengganggu, apa amrin alaihi, atas siman, halahu, kepada keadaan hatinya siman, ingkana lam yakun, maka tidak ada apa itu qabdu dan bastu, yang khaufan min adami itu, lam yakun, maka tidak ada apa khaufan, langsung boleh, khaufan itu tidak ada, itu dalilan, sebagai petunjuk, alama, atas klaim, dzukira, yang telah disebutkan apa berarti isinya tufuliyati fi ubudiyati, itu alama, atas tufuliyah, dzukira, yang telah disebutkan apa boleh. Di anal arifin, akan sungguhnya ahli ma'rifat itu, labudah, harus, min baqaya syai'in, dari tersisanya sesuatu, secuil boleh, min basyariyatihi, dari sifat kemanusiaannya arifin, yatamakanuna, yang memungkinkan siapa arifin, bihi, dengan syai'in, min mukhalatatil khalqi, dari bergaul dengan manusia, dari bergaul dengan manusia. Bagaimana tidak ya, Kanjeng Nabi aja masih punya sifat basyariyah, apalagi cuma sekedar wali begitu kalau dibandingkan sama Kanjeng Nabi. Wa min lazimil basyariyati, dan itu termasuk dari kelaziman, keniscayaan sifat kemanusiaan, zalika, adapun itu qabdu dan bastu, susah senang, fal khitabu, maka adapun
tuntutan al-madhkuru yang disebutkan di atas itu ma'al muridina beserta orang-orang yang menghendaki wusul. Paham tuh? Paham nggak? Jadi kita menjelaskan ubudiyah yang hakikoh, ubudiyah yang sesungguhnya. Kalau ngaku sebagai hamba yang utuh, gitu ya, tentunya mau diberi atau dicegah, diberi atau tidak diberi itu sama aja, gitu loh. Lebih jelasnya, kalau ngaku sebagai hamba yang sesungguhnya, yang sidku, yang ahli, itu mau dikasih pahala ataupun tidak itu nggak masalah, gitu loh. Nah sekarang gimana kalau ada seorang hamba yang sedih kalau nggak diberi pahala, nggak diberi ganjaran, kemudian senang kalau diberi, itu salah nggak? Kalau urusannya menurut ahli ma'rifat yang seperti itu salah. Yang seperti itu adalah dalil bahwa hamba yang seperti itu masih senang kalau diberi, sedih kalau dicegah begitu, itu masih menunjukkan sifat kekanak-kanakannya, sifat tofulnya, sifat tofilinya. Bahkan secara kasarnya dia itu tidak termasuk golongan ahli ma'rifat yang dia aku-aku begitu. Jadi tadi ngakunya kan saya itu misalkan wali gitu ya, saya arifin, orang makrifat, kenal dengan Allah gitu. Atau ngakunya saya hamba yang sejati, hamba Allah yang sejati. Nah, itu dilihat aja ketika diberi ganjaran, balasan begitu ya atas amalnya, seneng atau tidak diberi, dikasih sial sama Allah malah sedih. Nah, kalau masih senang sedih karena hal seperti itu, sedih karena tidak diberi pahala atau ganjaran atau balasan, senang kalau dikasih balasan, ganjaran, itu berarti menunjukkan dia hanya ngaku-ngaku saja begitu. Paham ya? Ya, seperti seorang penduduk Kufah namanya Tofil ya. Itu sering kali dia itu menghadiri undangan tanpa diundang. Nah, itu haram ya. Itu syarikoh, itu masuk ke hukumnya maling. Jadi banyak sekarang bahkan dikontenin ya, bahkan dikontenin masuk undangan begitu ya, ada yang hajatan masuk ikut makan begitu ya, maruk bagus ya dikontenin begitu, itu maling, itu haram, itu makan tanpa diundang itu haram. Ngaji malah dikontenin ya. Nah hamba yang seperti itu ya, hamba yang tadi yang seneng kalau masih dikasih balasan atau sedih kalau enggak, itu seperti hamba yang ngaku-ngaku bahwa dia seorang hamba sejati, seorang waliullah, seorang arifin ya, tapi nyatanya tidak gitu loh. Karena ciri seorang hamba sejati itu mau dikasih balasan, ganjaran ataupun tidak, dia akan tetap beribadah, dia akan tetap menghamba kepada Allah. Makanya bagus ya, luar biasa almarhum Chris Ye itu kan mu'alaf ya, sebelum meninggal itu luar biasa. Soalnya Kristen jadi Islam tuh. Sehingga dalam salah satu lagunya kan luar biasa ya. Jika surga dan neraka tak pernah ada gitu. Masihkah kau bersujud kepadanya? Allah. Bagus sih. Kalau kira-kira nggak ada surga, nggak ada neraka, masih nggak ibadah gitu, masih nggak sujud kepadanya. Anda tanya. Nah, memang hamba yang amatir, yang beginner begitu ya, beginner begitu, pemula, memang ya nggak ada salahnya, bagus beramal karena takut neraka atau ingin surga ya nggak ada masalah. Tapi kelasnya kelas bawah begitu, pemula. Sedangkan kita hikam itu udah dituntut
ya belajar untuk naik derajat. Kiraku hayang budak TK we sekolot gitu ya, hayang asup di PAUD gitu kan, enggak kan, pengen naik SD SMP gitu kan. Nah begitu, jadi luar biasa ya. Jadi mau kasarnya begini, hamba sejati itu mau dimasukin neraka nggak jadi masalah ya. Karena yang penting beribadah, nggak memikirkan balasannya. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasihatul Ibad itu yang paling utama, beliau mengatakan yang paling utama itu ridhonya Allah. Jadi meskipun masuk neraka, tapi kalau Allah ridho nggak akan merasa panas. Percaya nggak? Masuk neraka, kalau Allah ridho, api neraka yang diceritakan panasnya berkali-kali lipat api dunia itu nggak akan terasa panas. Ya, buktinya Nabi Ibrahim aja dibakar oleh Raja Namrud. Kemudian Allah berfirman, ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Malah dijadikan dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Jadi di dalam kobaran api Nabi Ibrahim ngopi. Menyumi juga. Gak terasa panas sedikit pun. Kita tahu malaikat penjaga neraka itu siapa? Malaikat Malik ya. Kita tahu juga di dalamnya ada kalajengking yang bertugas untuk menyiksa, ada ular ya. Dan masih banyak lagi, ada malaikat Zabaniyah gitu. Para petugas-petugas neraka, pengurus mudabirnya begitu. Apa mereka merasa panas? Enggak. Kenapa enggak merasa panas? Karena Allah ridho. Jadi enggak masalah ya. Masuk neraka kalau Allah ridho, bahkan bisa jadi kenikmatan surga itu ada di neraka. Aku mah Allah, Allah. Maka kita sadar ya, sekarang beribadah ya arti dari lillahi ta'ala itu udah nggak ada embel-embel lagi. Setiap niat sholat lillahi ta'ala, semuanya lillahi ta'ala, itu ya nggak ada embel-embel apapun. Kenapa? Karena kalau masih sedih kalau tidak dikasih, atau gembira kalau dikasih, itu menunjukkan masih ada bagian nafsu tadi, min alamati baqa'il haddi. Itu ciri masih ada bagian nafsunya. Gitu ya. Jadi bohong kalau yang ngaku-ngaku hamba sejati, wali, arifin, kalau masih senang atau sedih kalau nggak dikasih. Lalu selanjutnya, kalau sedihnya itu karena khaufan tadi gimana? Min adami sobrihi, atau wamuko wamatihi lil qahril ilahi gitu. Kalau sedihnya itu karena takut dia nggak sabar gitu. Jadi sedih nih, gak dikasih ya, gak dikasih, sedih. Tapi sedihnya itu bukan karena gak dikasihnya. Sedihnya itu bukan karena gak dikasihnya, tapi karena takut gak sabar. Takut gak sabar, apa istilahnya? Dan takut tidak bisa melawan apa? Qahrul ilahi itu paksaan ilahi, paksaan Allah. Allah kan maha qahr, Allah maha memaksa itu, dan nggak ada bisa yang melawannya begitu. Nah kalau sedihnya karena itu, karena takut gak sabar, bukan karena nggak dikasihnya. Nggak dikasih nggak apa-apa, tapi ketika menetapi keadaan nggak dikasih, dia nggak sabar begitu, paham nggak? Kayak gini lah, semuanya saya kasih rokok nih sebatang ya, sebatang. Amat gak dikasih nih. Yang lain dikasih, amat gak dikasih. Kalau sedihnya karena gak dikasih, nah itu hamba palsu, itu hamba yang amati. Tapi kalau sedihnya takut gak sabar karena gak dikasih ini, karena gak dikasih Allah itu, bukan sedih karena gak dikasih, gak apa-apa. Tapi takut gak sabar gitu. Takut gak sabar menghadapi paksaan Allah ya.
yang ngasihnya Allah kan. Nggak sabar begitu. Yang akhirnya nanti jadi apa istilahnya? Mengeluh begitu. Karena nggak sabar, fahasola apa tadi? Fahasola min hubadu dojarin. Fahaya sulu indah hubadu dojarin. Karena nggak sabar, nantinya takut mengeluh begitu. Nah, kalau sedihnya karena takut itu, takut nggak sabar nantinya mengeluh, itu masih ciri hamba sejati. Beda ya. Kalau sedihnya karena nggak dikasih, itu palsu. Tapi kalau sedihnya takut nggak sabar nantinya mengeluh, nah itu masih ciri masih diperhatikan oleh Allah. Ya, masih i'tina minal haq itu tadi. Itu kalau sedih. Sekarang gembiranya. Kalau sebaliknya, kalau gembiranya atas tidak apa istilahnya, tidak mengeluh ya. Mana tadi kembali itu. Wa kana bastuhu li adami wuqu'ihi fi dzalika. Nah, begitu. Kalau gembiranya bukan karena dikasih ya, tapi karena dia tidak mengeluh begitu. Gembira karena sudah tidak mengeluh. Paham enggak? Bukan gembira karena sudah dikasih, tapi gembira karena dia sudah berhasil untuk tidak mengeluh. Nah, itu juga sama, masih i'tina minal haq, masih diperhatikan oleh Allah begitu. Masih termasuk hamba yang sejati. Paham ya? Sekali lagi, kalau sedihnya karena tidak dikasih sama Allah atau senangnya karena dikasih sama Allah, itu berarti hambanya masih amatir begitu ya. Masih ada alamat bako ilhadhi tadi, masih ada bagian nafsunya. Tapi kalau sedihnya karena takut gak sabar hingga nantinya mengeluh, itu masih hamba sejati. Atau senangnya karena dia sudah berhasil untuk tidak mengeluh ya, itu juga sama, masih diperhatikan sama Allah. Bukan senang karena dikasih. Kayak tadi saya kasih rokok, oh senang karena dikasihnya, itu hamba amatir itu. Tapi dikasih rokok ya dikasih, tapi senangnya bukan karena dikasihnya. Gak dikasih nggak apa-apa, tapi senangnya karena sudah tidak mengeluh. Berarti kan hadiah kan? Yang penting tidak mengeluhnya. Itu kalau senangnya karena tidak mengeluh, maka dia masih diperhatikan oleh Allah. Selama dia masih senang atau sedih karena dikasih atau tidak dikasih, berarti dia masih ngaku-ngaku sebagai hamba begitu. Kenapa? Karena tadi senang sedih itu memang manusiawi begitu, manusiawi. Hingga diarahkan sedihnya karena apa, senangnya karena apa tadi. Kalau sedihnya tadi karena takut gak sabar hingga nantinya mengeluh, itu memang manusiawi, harus ada. Seorang arifin, seorang wali itu harus ada bakoya basyariyatihi, harus tetap ada sifat kemanusiaannya. Paham ya? Jadi tinggal kenapa sedihnya, kenapa senangnya. Jadi senang sedih wajar, tapi kenapanya itu yang harus diarahkan. Kenapa sedihnya, kenapa senangnya gitu. Tadi kalau sedihnya karena nggak dikasih, senangnya karena dikasih, itu masih amatir, ngaku-ngaku. Tapi kalau sedihnya karena takut gak sabar hingga mengeluh, atau senangnya karena sudah berhasil untuk tidak mengeluh, nah itu memang seharusnya manusiawi. Seorang wali itu manusiawi, harus ada tetap sisa dari sifat kemanusiaannya, karena bagaimanapun dia manusia, sebagaimana Kanjeng Nabi, bagaimanapun Rasulullah SAW itu Sayyidul Waladi Adam, ya tetap ada a'radul basyariyahnya, makan, minum, senang, sedih. Ketika putranya Sayyid Ibrahim kalau salah meninggal, Sayyid Abdullah yang bergelar At-Thahir itu meninggal, ya Kanjeng Nabi nangis biasa. Manusiawi. Maka nasihat yang dari tadi disebutkan itu ditujukan kepada muridin, kepada orang yang menghendaki usul gitu ya.
bukan kepada yang udah jadi walinya begitu, udah, karena mereka udah bisa mengarahkan senang sedihnya tadi. Hese hikam dikit lagi. Idza waqa'a, makalah baru. Idza waqa'a, jika terjadi mingka darimu apa zambun, sebuah dosa. Wah, ini berat nih. Ketika dirimu melakukan dosa, hasil begitu ya. Jika terjadi dari dirimu apa zambun, sebuah dosa, ala hasabi makomika, tergantung atas derajatmu, falayakun, maka jangan ada apa zambun itu sababan, menjadi penyebab, liyaksika, untuk putus asamu. Ayat tadi tegasnya menuntut apa zambun, yaksaka, kepada putus asamu, min husulil istiqomati, dari hasilnya istiqomah terus menerus ibadah. Itidali ahwalika, tegasnya tegaknya keadaan hatimu, ma'arobika, beserta Tuhanmu. Bi anta takidah, gambarannya meyakini siapa kamu, bisa babi suduri dzambi, dengan sebab munculnya dosa, meyakini anna husula istiqomati, kepada hasilnya istiqomah laka bagimu, itu mustahilun, muhal, mustahil. Jangan menyangka seperti itu. Fayahmilu, maka nantinya mengarahkan, mendorong, menarik, menyeret boleh kak kepadamu apa dalika, itu i'tiqad bahwa istiqomah itu mustahil, menyeret ala taati gairihi, atas melakukan selainnya dzambin, atas melakukan selainnya dzambin, melakukan dosa yang lain boleh, minal dunumi, dari banyak dosa. Wahada, adapun keyakinan seperti ini, i'tiqad itu golatun, salah. Dan al istiqomah, karena sungguhnya istiqomah, alal ubudiyati, atas beribadah, itulah yunakidu, tidak bisa membatalkan hak atau merusak membatalkan hak kepada istiqomah, apa fi'lu dzambi, melakukan dosa. Jadi kalau berusaha istiqomah kok dalam perjalanannya melakukan dosa, itu jangan sampai putus asa. Karena berusaha menghasilkan istiqomah dengan melakukan dosa itu tidak bertentangan. Memang pada prosesnya berhasil itu kan harus salah dulu gitu loh. Gak mungkin langsung benar terus gitu. Begitupun sama, untuk proses hasilnya istiqomah itu pasti melakukan dosa dulu. Itu suatu proses. Sehingga jangan dosa tersebut jangan membuat kita putus asa. Wah, udah mah yo gus istiqomah ya salat duha, istiqomah ya salat tahajud. Sapoe kur telat hudangna gitu, tungtungna teu tahajud deui, jangan gitu. Salah sekali mah terjadi masalah, terus istiqomah, isukna tahajud deui. Salah deui nya tahajud deui, terus. Jadi jangan menjadi salah sekali itu menjadi penyebab keputus asaan. Ala sabilil faltati, atas jalan terlepas, wal hafwati, dan kesalahan. Faltah betul ya? Iya. Idza jaro, jika berlaku apa al-qadru, takdir, alaihi, atas si man boleh, si abad boleh, bidzalika, dengan itu dzambi. Wa inama yunakidu, dan hanya merusak hak kepada istiqomah apa al-israru, menetapi terus menerus, alaihi, atas melakukan dzambu, wal azmi, dan berniat, ala fi'lihi, atas melakukan lagi dzambu, sanian, pada kesempatan kedua. Fal wajibu, maka adapun yang wajib malika atasmu, itu antah tuba, tobat siapa kamu segera, ila maulaka, kepada Tuhanmu, watarju, dan kembali siapa kamu ilahi, kepada maulaka, walatai as, dan jangan putus asa siapa kamu, min rahmatihi, dari kasih sayang Allah. Faqad yakunu, maka bisa jadi terkadang ada apa dalika itu dzambu, itu akhiru dzambin, dosa terakhir, kudira, yang ditakdirkan apa dzambin, alaika, atasmu. Wayak balu, dan menerima siapa Allah, alaika, ulangi, wayak balu, dan menerima alaika, atasmu siapa al-maula, Tuhan Allah, ba'da dzalika, setelah itu dzambun, yang terakhir itu akhiru dzambin, bitaufiqihi, dengan pertolongan Allah, wa ihsanihi, dan perbuatan baiknya Allah atau kebaikannya Allah boleh. Tsumma asyara, udah, tsumma asyara titik. Luar biasa ya. Luar biasa. Sekali lagi, dalam perjalanannya untuk berusaha istiqomah, kok
melakukan dosa di tengah-tengah perjalanan itu jangan membuat kita putus asa untuk tidak terus melanjutkan istiqomah gitu. Paham ya? Karena dalam perjalanannya melakukan dosa itu tidak merusak istiqomah. Proses itu. Kayak mau berhasil itu gak mungkin terus betul, pasti melakukan atau melewati banyak kesalahan gitu. Kita bayangkan ya, dalam perjalanan udah jauh ya, udah ratusan kilometer misalkan mau ke Kediri ya, ke Jawa Timur, ke Surabaya. Dalam perjalanan misalkan udah tengah-tengah nih, udah misalkan di Pekalongan Jawa Tengah nih. Kemudian mogok, apa balik lagi? Ke Cianjur. Enggak. Cianjur, lebar gitu loh maksudnya. Paham ya? Lanjutin rek hanabes, rek ngecer, gelombang gitu. Edah. BM. Karena pada perjalanannya mogok itu udah biasa begitu. Paham ya? Hambatan itu pasti ada. Yang penting jangan putus asa. Jangan hal tersebut membuat kita putus asa. Yang merusak, yang bahaya adalah isrornya, menetapi melakukan dosanya. Kalau kebetulan ala sabilil hafwah memang salah itu, ya memang salah di jalan itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau niat mau melakukan lagi, nah itu yang merusak istiqomah. Jadi udah dalam perjalanan istiqomah suka tahajud, suka duha, misalkan melakukan maksiat ya, melakukan maksiat misalkan pacaran misalkan ya. Dalam perjalanan istiqomah tahajud, duha, nggak kelewat puasa Senin Kamis. Pada perjalanan kok pacaran, salah, kalah sama hawa nafsu, itu gak jadi masalah. Segera taubat. Ya, fa'alaika an tatuba ila maulaka wa tarji'u ilaihi. Jadi segera taubat, segera kembali kepada Allah, segera sadar. Yang jadi masalah, yang jadi merusak istiqomah adalah udah melakukan dosa, diulangi lagi gitu, isror. Terus isror lagi, pacaran lagi, pacaran lagi. Nah, itu istiqomahnya rusak. Paham ya? Tapi kalau tobat kembali kepada Allah, itu tidak rusak, keistiqomahannya tidak rusak. Bisa jadi dosa tersebut yang sudah ditobati itu dosa terakhir yang ditakdirkan oleh Allah. Sehingga jangan putus asa. Yang jadi masalah adalah isrornya terus menerus melakukan lagi. Kalau melakukan tekuat, eleh ku nafsu, ketemuan tanpa sadar, itu udah orang tuh salah itu gitu. Tapi ujung-ujung ngedet gitu ya. Ya segera taubat, kembali kepada Allah dan jangan diulangi. Itu tidak merusak istiqomah. Nanti kedepannya gimana? Ya terus lawan hawa nafsunya, enggak. Kalah lagi, ya tobat lagi. Yang jelas jangan ada niat untuk sengaja melakukan. Apalagi meremehkan ada Allah Maha Pengampun, Allah Maha. Nah itu yang bahaya, merusak istiqomah justru yang perasaan seperti itu. Kalau ada perlawanan nggak jadi masalah. Ya. Melakukan dosa tobat. Ya. Ngedet, pacaran, ketemuan lagi. Bahkan nonton bioskop mojok di atas, pojok kanan atas itu gak jadi masalah ya. Segera tobat. Terus perjalanannya kita lawan hawa nafsu, ngajak ketemuan lagi ngajak ketemuan wah paruman ngilang, blokir gitu ya. Tapi tiba-tiba ya kita kalah sama hawa nafsu, keadaan menyeret kita untuk tiba-tiba ketemuan lagi. Nah, hanya ada orang tuh terus berusaha untuk melawan, ya nggak apa-apa, itu kalah berarti dengan hawa nafsu. Tobat lagi. Jadi pokoknya tutup dengan tobat. Setiap kali melakukan dosa tutup dengan tobat begitu. Tentunya dengan perlawanan, kalah nggak apa-apa. Lawan lagi, kalah, bisa jadi nanti Allah tolong jadi menang begitu. Itu akhir dari dosamu begitu yang ditakdirkan. Mau ngebatalin gitu ya? tiket online, mending ngebatalin. Wallahu alam. Bisa. Ada pertanyaan? Sengaja kamu berat. Dicek yang itunya merahnya. Yang ini. Jangan dulu. Gini loh ya, tambahan. Bagi yang umur masih muda nih ya,
Saya Yang umur masih muda ya tamat SMA ya, 17, 18 gitu ya. Ke umur nikahnya berapa sih? 25. 25 ya. Rata-rata 25, idealnya 25, 27. Berapa tahun? 18. Dari 18 7 tahun lagi. ya, Tujuan. sekitar 10 atau 7 tahun. Masa nggak bisa sabar barang sebentar gitu loh. Ada. Justru pakai untuk mengembangkan diri. Value dirinya kembangkan. Value. Karena kalau nilai dirinya tidak dikembangkan karena terlena dengan perempuan, ya, itu nantinya celaka, rugi. Dalam 10 tahun ini yang harusnya dimanfaatkan untuk pengembangan nilai diri, karena sibuk pacaran begitu ya, sibuk ketemuan, ngedate, malam mingguan, unggal minggu, jalan, itu nantinya nilai dirinya tidak mendapatkan tidak mencapai pencapaian yang seharusnya. Sayang, beneran. Saya pun yang seperti ini ya, ini menyesal. Saya bisa ngomong seperti ini berdasarkan pengalaman juga. Menyesal. Coba kalau dulu nggak pacaran, sama sekali begitu. Mungkin saya lebih dari seperti ini begitu. Karena sibuk dengan menghabiskan waktu dengan yang tidak berguna. Makanya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, termasuk dari bagusnya Islam seseorang itu meninggalkan apa yang tidak penting. Nanti udah nikah, waktunya udah nikah, mau ketemuan itu ibadah semua. Mau ngedate itu bernilai ibadah semua. Daripada bernilai maksiat semua. Dan saya tidak mengatakan pacaran itu halal ya. Justru banyak haramnya. Pertemuan ya. Allah. Karena pasti nggak ada niat untuk serius. Orang pacaran itu belum ada niat serius. Buktinya apa? Ya banyak pacarannya lama malah nikah sama orang lain. Ngerit motor. Betul ya? Karena tidak ada niat serius dalam pacaran itu. Nafsu. Biar penilaian orang kita jomblo begitu ya. Yang penting penilaian Allah itu. Kalem aja nyari susu, nah umur 27 ketika nilai diri kita udah mahal, ya, cewek kayak apa yang nggak mau sama kita gitu. Betul ya? Jadi sekarang fokus aja dulu pengembangan diri, ngabdi yang benar begitu. Insya Allah barokahnya besar. Daripada sibuk teleponan balik ngajar telepon berak waktu nu kamari teh geuningan nu diobrolkeun paling lagi ngapain, udah makan belum, lah ada siapa di situ. Ini lah kadang-kadang mah sibuk sorangan begitu, nu penting mah tadi tutup teleponan kan begitu. Lagi nonton saya sedih ya. Nyaritakeun naon anu teu dipikaresep ku urang teh gini. Urang dicuekeun mana keur naon ditinggalna HP-na ditinggalkeun main namang ninyuh mie. Nelpon Juga jalan ngelo we urang nungguan. Udah yang meninyuh mie-nya. Tutup we tuh ngobrol mana atuh. Pugu-pugu maca buku ngaji ka dieu gitu. Salaman lah ada eta. Balik enggak tuh? Itu Betul ya? Sok pikirkan teleponan itu 2 jam, 3 jam, 4 jam bahkan apa sih yang diobrolin? Gak ada yang manfaat semuanya. Tiket bioskop. Justru mah gibah we si itu mah kitunya, si itu mah Tix kitu. ID, Tix ID. Geus teu manfaatna ngumpul. Ini pengalaman ya, dan ini jadi pelajaran. Alhamdulillah. Coba dari dulu saya sadar akan hal ini. Ya, sayang sekali. Jangan takut kehilangan. Nanti ketika nilai diri kita udah mahal, udah lebih dari yang sekarang, kita dipertemukan dengan yang mahal juga. Yang lebih baik juga. Nur pala. Kalau sibuk dua-duanya ya, laki-laki dan perempuannya sibuk dari umur 18 ke umur 28 sibuk ya pacaran. Orang lain ini sungguh-sungguh mencapai nilai diri yang tinggi, ini sibuk pacaran, pacaran atau teleponan begitu ya.
temennya yang fokus menilai mengembangkan nilai diri terus menjulang tinggi mencapai pencapaian yang besar begitu, sukses S3 nggak kerasa yo masih bobogohan gitu kan. Jadi sayang, waktunya sayang. Mending fokus dulu umur 27 baru niat serius, atau 25 niat serius, nggak usah lama-lama tiap ketemu, tiap bergaul, tiap pegangan, semuanya bernilai ibadah. Allah. Jadi Allah itu luar biasa ya, Islam itu luar biasa. Setiap perkara yang haram itu ada yang halalnya. Zina haram, nikah halal. Jadi ada jalan halalnya. Al halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma mustabihat. Ya'lamuha katsirun minan nas. Yang jelas, yang haram udah jelas, yang halal udah jelas kata Kanjeng Nabi. Tinggal hati-hati yang di tengah-tengahnya yang samar-samar. Sebaiknya yang samar-samar, yang syubhat ya ditinggalkan karena takut antuki'a fihima, takut terjatuh ke dalam bumi larangan. Gitu ya. Wallahu a'lam. Ini balik ke dia putusnya. Udah mat. Udah ya. 20 menit. Istirahatlah.